Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma wa ajidu wa uhadir. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz dzati was sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang hadir, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan hingga kita disampaikan kepada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, mudah-mudahan kepada para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun kali ini saya di sini Muhammad Fikri Amin akan menjelaskan sedikit motivasi ceramah penyampaian mengenai tentang istri sholihah. Jadi sholih itu berasal dari kata sholaha yaslahu, yang artinya kebaikan. Sedangkan istri itu adalah pendamping dari seorang suami, ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa jelas Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas bagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka laki-laki itu telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang shalih itu salah satunya itu adalah istri yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Berikut ada 6 ciri istri sholih ataupun tanda-tanda istri sholih.
maupun merupakan pendidikan bagi suami yang akan mencari istri yang soleh. Yang pertama yaitu penuh kasih sayang. Istri yang soleh itu adalah istri yang baik, itu adalah istri yang memiliki kasih sayang kepada anaknya, suaminya, saudaranya, dan sekitarnya. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Ala akhbirukum binisaikum min ahlil jannah, al-wadudul walud, al-a'udu ala zawjiha, allati idha ghadiba ja'at hatta tata'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adzuqu ghadman hatta tarda." Yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya, di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, "Aku tak bisa tidur sebelum engkau ridha." Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Isyratun Nisa nomor 257, di mana dalam hadis tersebut menjelaskan tentang kemesraan seorang istri, kasih sayang seorang istri terhadap suaminya. Kemudian istri yang sholih itu yang kedua adalah berbakti kepada suaminya. Istri yang sholihah itu kalau sudah sayang pasti berbakti dong kepada suaminya. Masa udah sayang tapi cuma duitnya aja yang diambil, ya kan nggak mungkin. Ya, jadi setelah istri itu memiliki kasih sayang kepada suaminya, sudah bisa dipastikan istrinya itu juga akan berbakti kepada suaminya gitu. Karena yang sayangnya kepada Allah, insya Allah itu akan memahami, walaupun suaminya itu galak gitu lah istrinya. Kalau misalkan istilah lagu itu bojoku galak ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga rahasia suami. Menjaga rahasia keluarga merupakan kewajiban dari seorang istri, apalagi menjaga rahasia dari suami. Begitupun suami harus bisa menjaga rahasia istri. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Fala taf'alu fa innama dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanatun fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun." Yang artinya, jangan lagi kalian lakukan, karena yang demikian itu seperti syaitan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan, kemudian digaulinya, sementara manusia menontonnya. Hadis riwayat Ahmad yang ke-6 nomor 456, di mana hadis tersebut menjelaskan bahwasanya istri dan suami yang apabila menceritakan kekurangannya salah satunya masing-masingnya itu sama saja seperti setan jantan yang menggauli setan betina di jalanan gitu, dan ditonton oleh manusia seperti itu. Jadi perumpamaannya itu sudah sangatlah rendah gitu, dianggap sebagai setan, padahal manusia itu hakikatnya adalah makhluk yang mulia seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu merias diri hanya untuk suami. Berbeda dengan saat ini, kebanyakan wanita-wanita itu pada menghias dirinya keluar gitu ke diskotik ya kan, pamer tubuh ya. Jadi itu bukan merupakan cerminan istri yang sholihah. Walaupun belum menikah, tetapi sudah terlihat bahwa hal yang demikian itu bukanlah istri yang sholihah, karena dia sudah berani menampakkan tubuhnya gitu supaya laki-laki meliriknya gitu. Sedangkan salah satu ciri istri sholihah itu merias dirinya gitu, menampakkan kecantikannya kepada suaminya, membuat suaminya itu menjadi terpikat dan yakin gitu kalau itu nggak salah milih. Seperti hadis Rasulullah SAW yang telah dijelaskan, yaitu
ala akhbirka bi khairi ma yakniru ma yaknizul mar'u al mar'atu as-salihah idza nadhara ilaiha sarratha wa idza amaraha ata'atha wa idza ghaba anha hafizatha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki? Yang pertama yaitu istri salihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Yang kedua, bila diperintah akan mentaatinya. Dan yang ketiga, bila ia pergi, si istri ini akan menjaga dirinya. Seperti itu. Jadi dari satu hadis ini memiliki 3 penjelasan makna. Yang pertama berbakti, yang kedua itu apabila dipandang itu bisa menyenangkan, dan yang ketiga itu kalau misalkan ditinggal suaminya itu bisa menjaga diri. Jadi berbeda dengan zaman kini, laki-lakinya sedang menjadi masinis, jadi nahkoda yang pulangnya lama gitu, istrinya malah kerja sampingan, pamerin tubuh, itu kan gak boleh gitu ya. Dan merupakan bukan ciri istri sholihah gitu. Semoga perempuan-perempuan yang zaman sekarang dijauhkan yang seperti itu. Amin. Kemudian yang kelima adalah melayani suami saat di rumah. Wanita yang baik adalah melayani suaminya dengan baik. Bahkan dalam Islam mengajarkan seorang istri dilarang untuk puasa apabila suaminya itu berada di rumah, kecuali suami itu memberikan izin kepada istrinya. Karena hal itu dikhawatirkan akan menghalangi suaminya ketika ingin melakukan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada atau tidak sedang berpergian, kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Jadi ketika suaminya sedang ada di rumah, misalkan suaminya sedang ingin berhubungan gitu, itu kan jadi menghalangi suaminya untuk berhubungan karena istrinya itu sedang berpuasa. Karena itu dilarang juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berhubungan seperti itu juga merupakan ibadah dalam rumah tangga, menjalin kedekatan batin, menjalin kedekatan rasa antara suami dan istri. Kemudian yang keenam, yaitu mensyukuri pemberian suami. Salah satu penyebab banyaknya seorang istri atau seorang wanita itu masuk neraka yaitu kufur nikmat apa yang telah diberikan oleh suami. Padahal rezeki yang diberikan oleh suami itu merupakan rezeki juga dari Allah, yang dimana Allah itu telah menitipkan kepada seorang suami untuk menyampaikan kepada istrinya seperti itu. Saat ini banyak sekali istri yang meremehkan apa yang diberikan oleh suaminya. Mereka mendapatkan kebaikan dari suaminya selama setahun penuh, dan ketika mereka mendapati kejelekan pada suaminya, mereka berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Jadi ibarat susu nilas titik rusak susu sebelangga. Jadi karena keburukan sedikit aja langsung hilangnya semua kebaikan yang telah diberikan oleh suami. Itu merupakan kufur nikmat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanzurallahu ila mura'ati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Isyratun Nisa. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat rintik hujan itu, beliau menangis. Dan ketika ditanya oleh sahabatnya, beliau berkata, "Attala'ta fil jannati fara'aita aktsara ahliha al-fuqara
wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa, yang artinya aku melihat ke dalam surga, maka kebanyakan penduduknya adalah fuqara atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penduduknya adalah wanita. Dan ini merupakan salah satu jalan menuju neraka apabila wanita itu melakukan kekufuran kepada nikmat yang telah diberikan oleh suami. Yang sejatinya itu adalah nikmat Allah, tetapi melalui suaminya. Seperti itu. Mungkin kesimpulannya adalah, jadi seorang wanita yang sholihah, istri yang sholihah itu adalah istri yang bisa menaati suaminya, yang memiliki kasih sayang, yang bisa menjaga dirinya, yang kemudian menjadi perhiasan sebaik-baiknya perhiasan seorang suami, kemudian bisa melayani suaminya, dan terakhir itu yang bisa mensyukuri apapun keadaan suaminya. Misalkan dia dalam keadaan kesusahan juga, ya disyukuri saja, walaupun awalnya itu merupakan seseorang yang kaya, bergelimang harta, seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dari saya dicukupkan, karena keburukan datangnya dari saya dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.